perkenalkan, nama saya Dina Ngapiko, NIM 1905-2011. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan yaitu tentang materi sejarah terbentuknya BPUPKI dan sejarah tentang perumusan dasar Pancasila. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tersebut dengan menggunakan media animasi. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Dasar negara adalah suatu pedoman atau ketentuan dasar dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, jika suatu negara ingin membuat sebuah peraturan, harus sesuai dengan dasar negara yang telah ditentukan. Pancasila dirumuskan dan ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, pembentukan BPUPKI dan usulan dasar negara oleh tokoh perumus Pancasila. Pada kesempatan ini saya akan membahas yaitu tentang sejarah terbentuknya BPUPKI dan sejarah terbentuknya dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Pada 8 Maret 1942, setelah perjanjian Kalijati di Jawa Barat Sumbang, Belanda menyerah kepada Jepang sehingga bangsa Indonesia menjadi wilayah kedudukan bangsa Jepang. Dalam kedudukannya, Jepang berusaha menarik perhatian atau simpati dari bangsa Indonesia dengan membentuk 3 simboyan, yaitu 3A, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia, atau yang disebut dalam bahasa Jepang Nippon. Kedudukan Jepang dalam melakukan penjajahan di Asia tidak berlangsung lama, sehingga pihak sekutu seperti Inggris, Amerika, dan Belanda melakukan serangan balasan terhadap Jepang, sehingga daerah Ambon, Makassar, Manado, Surabaya, dan Papua jatuh ke tangan sekutu. Karena sudah terdesak dan diambang kekalahan dari sekutu, Jepang mencoba menarik simpati dari rakyat Indonesia dengan cara untuk menjanjikan sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Jepang membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI merupakan Badan Pendidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya yaitu Dokuritsu Junbi Kosakai. BPUPKI dibentuk oleh Jepang dengan tujuan untuk menyelidiki hal-hal dalam segala bidang kehidupan yang diperlukan sebagai pembentukan negara Indonesia merdeka. Selama BPUPKI terbentuk, mereka melaksanakan 2 kali sidang. Yang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei 1 sampai 1 Juli 1945 yang dilaksanakan di gedung So Sang-in, Jalan Pajambo, Jakarta, atau yang dikenal sekarang sebagai Gedung Pancasila. BPUPKI ini diketuai oleh KRT Rajiman Widyo Diningrat. Pada sidang yang pertama ini, Ketua BPUPKI membuat panitia kecil
yang berjumlah 9 orang atau yang disebut juga dengan Panitia 9. Pada sidang yang pertama ini, BPUPKI membentuk suatu panitia kecil yang berjumlah 9 orang yang diketuai langsung oleh Insinyur Soekarno dan Wakil Muhammad Hatta. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil mengadakan rapat di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Rapat tersebut menghasilkan sebuah piagam Jakarta yang merupakan cikal bakal terbentuknya Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Seperti yang kita ketahui, Piagam Jakarta ini sangat mirip dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu karena pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 itu mengacu kepada Piagam Jakarta. Sidang BPUPKI bukan hanya melahirkan Piagam Jakarta. Pada sidang BPUPKI, ada 3 tokoh perumus dasar negara. Yang pertama Muhammad Yamin, yang kedua Supomo, dan Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin mengusulkan ada 5 nilai dasar negara. Yang pertama pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Supomo mengusulkan 5 nilai dasar negara. Yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima itu keadilan rakyat. Dan yang terakhir yaitu Insinyur Soekarno mengusulkan 5 nilai dasar negara. Yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia, internasional atau kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah 3 tokoh perumus Pancasila atau dasar negara Indonesia mengusulkan nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara, maka diambil kesimpulan ada 5 dasar negara yang telah dirumuskan. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-meluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah perumusan Pancasila yang dilakukan oleh 3 tokoh bangsa Indonesia, maka Pancasila disahkan pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.